Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Sebelum belajar, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Di pelajaran kemarin anak-anak sudah belajar penemu rangkaian listrik ya, yaitu Faraday ya, Michael Faraday ya. Dan juga anak-anak sudah belajar penemu angka dari Islam yaitu Al-Khwarizmi. Ada juga penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison ya. Hari ini juga kita akan belajar penemu roda ya. Hari ini kita belajar penemu roda ya. Ada 3 pelajaran ya. Pertama kita akan belajar PPKN terlebih dahulu. Di tema 3 ini anak-anak banyak belajar tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Setelah mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawab ini anak-anak akan mengetahui bagaimana ya, anak-anak dapat berperilaku sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab ya, sesuai dengan Pancasila ya. Anak sudah mengetahui bahwa hak adalah ya, sesuatu yang kalian peroleh atau kalian dapatkan ya, sejak lahir ya sampai sekarang ya. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Hak ini banyak sekali ya anak-anak ya. Ada hak di rumah ya, ada hak di sekolahan, ada hak di masyarakat, dan ada hak di negara ya. Contoh ya, anak-anak mendapat hak yaitu mendapatkan beasiswa, seumpama ya, beasiswa PIP ya. Seumpama anak-anak mendapatkan beasiswa, tapi hak tersebut harus digunakan dengan tanggung jawab ya. Tidak hanya diterima saja beasiswanya, itu setelah diterima itu uang beasiswa itu harus digunakan secara bertanggung jawab ya. Tidak digunakan tok tapi harus bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab itu gimana ya? Uang tersebut harus digunakan semestinya ya, untuk kebutuhan sekolah, tidak boleh untuk kebutuhan lainnya ya. Seumpama anak-anak kalau dapat beasiswa tapi digunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sekolahan, maka itu bisa dikatakan anak-anak tidak bertanggung jawab ya. Anak yang baik, anak yang bertanggung jawab adalah anak yang menggunakan haknya itu dengan bertanggung jawab ya. Kalau mendapatkan beasiswa ya digunakan untuk membeli alat tulis untuk kebutuhan-kebutuhan sekolahan ya. Seperti itu contohnya. Banyak contohnya yang lain ya, bisa dipelajari sendiri ya. Nah, kita sudah paham hak, ini ada kewajiban ya. Kalau kita terhadap energi, terhadap listrik, maka kita harus wajib mematikan saklar listrik jika tidak dimanfaatkan. Jika tidak digunakan maka saklarnya itu harus dimatikan ya. Itu contoh sederhana. Haknya adalah kita bisa merasakan tagihan biaya listrik lebih murah ya. Kalau kita menghemat listrik ya, maka kita akan mendapat hak yaitu merasakan tagihan biaya listrik lebih murah ya. Maka kita harus menghemat listrik ya. Kalau tidak digunakan ya dimatikan saklarnya, seperti itu. Yaitu pembelajaran PKN anak-anak. Sekarang kita belajar IPS, yaitu pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya ya. Nah, jadi penemuan-penemuan itu khususnya alat-alat yang canggih ya, dalam bidang apapun ya, baik komunikasi ya, baik kecanggihan dalam bidang ini ada transportasi ya, dan lain sebagainya ya. Kita hidup di zaman yang serba canggih atau modern ya. Dulu tradisional, sekarang sudah modern ya. Ya ini
termasuk kemajuan transportasi ya, baik transportasi udara, air maupun darat. Ini ada contoh dari transportasi udara yaitu pesawat terbang ya. Kebutuhan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat ya. Seiring perkembangan zaman, transportasi pun semakin maju ya. Dari penemuan pesawat terbang ini ya, kita dapat menempuh jarak jauh dengan waktu yang singkat ya. Kita dapat pergi ke suatu daerah yang jauh ya, tapi dengan waktu yang cepat menggunakan pesawat terbang. Itulah kemajuan transportasi ya, adanya penemuan-penemuan ya, yang dapat mengubah ya wajah dunia ya. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia ya, tentang teks eksplanasi ya. Kemarin anak-anak sudah belajar teks eksplanasi tentang penemu lampu pijar yaitu Thomas Alva Edison ya. Sekarang kita akan belajar contoh lagi ya, teks eksplanasi ilmiah yaitu roda pengubah wajah dunia, halaman 32 ya. Nanti bisa dibaca ya. Ada dua orang penemu ya, ada Charles Goodyear dan John Boyd Dunlop ya, ada dua orang penemu roda ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, di dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat 3 unsur. Yang pertama pembukaan ya, biasanya di awal paragraf ya. Setelah itu paragraf kedua, ketiga, keempat biasanya ada namanya deret penjelas atau isi ya. Selanjutnya di paragraf terakhir pasti ada yang namanya kesimpulan ya. Jadi ada 3, pembukaan di awal paragraf, ada isi ya di tengah-tengah paragraf, dan penutup di akhir paragraf. Seperti itu ya. Nanti bisa dibaca halaman 32. Ini saya jelaskan singkat penemu roda yaitu Charles Goodyear dan John Dunlop. Dulu roda ya masih berbentuk gelondongan kayu ya untuk memindahkan benda. Selanjutnya selang beberapa tahun ada roda untuk memintal benang ya. Selanjutnya ada roda berbentuk kayu. Nah, sesudah itu ada roda ya yang berbentuk kayu dan sudah ada jari-jari atau ruji itu ya. Dan sekarang ya tahun 1839 sampai sekarang roda yang sudah ada ban karetnya ya, yang ditemukan oleh Charles Goodyear dan John Dunlop sekitar 300 tahun yang lalu ya. Inilah penemu roda yang kita rasakan manfaatnya roda ya untuk transportasi roda itu ya, untuk sepeda motor, untuk segala macam bentuk transportasi pasti kita membutuhkan roda ya, untuk memindahkan barang, untuk pokoknya untuk transportasi seperti itu ya. Untuk tugasnya nanti saya kirimkan melalui grup WA ya. Jika ada ditanyakan ya, bisa ditanyakan melalui grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.